Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, biarpun melalui video kita bisa saling belajar, terutama pelajaran sekolah ya. Kali ini kita akan belajar lagi, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tumbuhan ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan dan tentang cerita tentang menentukan ide pokok, membuat kesimpulan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang hewan ya. Kemarin sudah sampai PB 6 tema 1 subtema 1 PB 6 sudah selesai. Sekarang menginjak ke subtema 2 nah ya. Di subtema 2 PB 1 karena di tiap subtema itu ada 6 pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkannya ke subtema 2 pembelajaran 1. Simak video Pak Guru berikut ini ya, agar anak-anak paham apa yang kalian kerjakan nanti. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat di hari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan, sekarang kalian siapkan bukunya, buka buku kalian tentang subtema 2 ya, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 subtema 2 ini ya, tentang hewan sahabatku. Di halaman 62. Buku kalian, buka buku kalian halaman 62 ya, buku tematik. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari ya. Jadi kita akan mempelajari tentang hewan anak-anak ya. Setelah kalian buka bukunya, buku sampean halaman 62 ya, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Oke, ini ada teks atau bacaan ya, sampai baca. Ini adalah tentang beberapa binatang yang berada di wilayah Asia Tenggara ya, di tiap-tiap negara di Asia Tenggara. Ini ada hewan gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand.
Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Jadi ini salah satu hewan di Asia Tenggara, hewan yang dilindungi ini ya, gajah putih. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ini ada beberapa bacaan tentang beberapa negara anak-anak ya, hewan yang berada di beberapa negara Asia Tenggara, di Indonesia tadi ya. Dan gambar yang ketiga ini, enak ya. Ini gambar kedua tentang ikan tuna ya. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Berikutnya ini ada gambar burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Ini tertutup oleh halaman anak ya. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Sampean cari hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara, khususnya hewan-hewan yang dilindungi ya, yang hidup di beberapa negara Asia Tenggara ya. Sampean cari hewan apa saja yang berada di negara-negara Asia Tenggara. Catatlah hewan-hewan yang berada di kawasan Asia Tenggara tadi ya, sampean catat semuanya saja. Jadi dicatat hewan apa yang berada di negara Thailand, Malaysia, hewan-hewan yang dilindungi ya, khususnya hewan-hewan yang dilindungi. Sampean catat, ditulis di sini ya. Tulis di sini. Setelah kamu catat, di buku kamu itu ada gambar hewan-hewan ya anak-anak ya. Ini gambar ini. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, jadi ada hewan yang kamu cari sendiri tadi, yang sudah kamu cari di tiap-tiap di negara kawasan Asia Tenggara. Terus ada hewan lagi yang berada di buku kalian itu ini ya. Di kalian ini ada beberapa hewan ini. Semuanya itu sampean kelompokkan ya. Hewan yang kamu cari tadi yang di beberapa negara tadi, di kawasan Asia Tenggara tadi, dan hewan-hewan ini yang berada di buku kalian itu, gambar buku kalian itu sampean kelompokkan. Pengelompokannya berdasarkan cara berkembang biak. Nah, cara berkembang biaknya ya, berkembang biakannya. Masukkan ke dalam diagram Venn berikut. Kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam tag dan yang kamu temukan. Nah, yang ada di dalam tag berarti bacaan tadi dan gambar tadi ya, dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, jadi hewan-hewan itu kan ada
tiga cara perkembangbiakannya ya. Ada yang beranak, bertelur, beranak dan bertelur. Nah, sampai kelompokkan. Yang kelompok beranak ditaruh sini. Ya, taruh sini beranak. Yang bertelur taruh sini. Terus yang beranak dan bertelur ditaruh tengah sini. Beranak dan bertelur ya. Taruh tengah sini. Ini dikelompokkan berdasarkan perkembangbiakannya. Ini tugas 1 ya, tugas yang pertama. Berikutnya ini ada bacaan tentang perkembangbiakan, cara perkembangbiakan ya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ovovivipar. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Ada 3 perkembangbiakan hewan ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan baca ini ya. Apa itu ovipar? Apa itu vivipar? Dan apa itu ovovivipar? Ya, teman baca biar mengerti. Ini cara perkembangbiakan hewan ya. Setelah sampean baca ini perkembangbiakan hewan ini ada 3 macam ini. Lalu ayo membaca ya. Sampean baca saja ya yang tadi ya, tentang perkembangbiakannya tadi. Tugas 1 yang pertama tadi melengkapi diagram Venn tadi. Sekarang ayo membaca di halaman 66. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, ini tentang hewan. Ini ada bacaan tentang potensi ekonomi di negara-negara ASEAN ya. Di Asia Tenggara ya, khususnya di Asia Tenggara. Sampai baca ini ya. Ini adalah potensi ekonomi yang berada di tiap-tiap negara Asia Tenggara. Ada Brunei, terus Filipina. Teman baca semua ini ya. Ini adalah potensi ekonomi yang berada di tiap-tiap negara ini. Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam ya. Sampai baca ini ya, potensi ekonomi yang berada di tiap-tiap negara Asia Tenggara. Setelah sampean baca, lalu sampean lihat ini diagram di bawahnya, lagi ada diagram Venn ini. Di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN ya. Membandingkan kemarin sudah membandingkan 2 negara ASEAN ya. Memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, negara yang kemarin yang kamu bandingkan kemarin, sekarang kamu lengkapi lagi ya. Semua kemarin Malaysia dan Filipina ya, tetap
Malaysia dan Filipina, seperti negara kemarin yang kamu bandingkan ya. Sekarang melengkapi informasi tentang negara itu yang kalian bandingkan itu. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Nah, sekarang membandingkan tentang kehidupan ekonomi di bacaan di atas tadi ya, di tiap-tiap negara tadi. Jadi sampai bandingkan, jika ada persamaan taruh sini ya, jika tidak sama taruh sini dan sini. Misalnya negara Malaysia kok sama dengan negara Filipina, misalnya Malaysia dan Filipina kok sama, berarti taruh sini informasinya yang sama. Yang tidak sama di tiap-tiap negara taruh sini ya. Jadi ini melengkapi informasi tentang dua negara yang kalian bandingkan kemarin. Sekarang membandingkannya lagi, tapi sekarang berdasarkan kehidupan ekonominya. Begitu anak-anak. Anak-anak supaya memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Guru ini, agar tidak salah dalam membuat diagram ya. Anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran satu ini, sampai kerjakan tugasnya tadi, ada dua tadi ya. Membuat diagram Venn yang pertama mengelompokkan hewan tadi, dan yang kedua membuat diagram Venn membandingkan dua negara ASEAN berdasarkan kehidupan ekonominya ya, potensi ekonominya. Sampean kirim ke WA pribadi Pak Guru kalau sudah selesai ya. Selesaikan dulu pagi hari ini, jangan bermain dulu. Selesaikan dulu tugas dari Pak Guru ini. Setelah selesai baru bermain. Begitu anak-anak ya. Jangan bermain dulu ya, selesaikan, karena sebagai pelajar setiap hari harus belajar. Di sini pembelajaran sudah dimulai, tidak libur ini anak-anak, tapi belajar secara daring, tidak libur ya. Jadi tetap belajar di rumah. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru ucapkan terima kasih, thank you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.